Muhammad Dani Sofwan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas pengantar teknik industri, yaitu Classical Industrial Engineering. Selanjutnya, saya di sini ada teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Muhammad Alif Rasya 13424 yang kedua ada Nabila Tuzahra dengan NIM 13424 dan ada saya sendiri yaitu Muhammad Dani Zafwan dengan NIM 13424 dan selanjutnya ada Karin Trinity Susanto dengan NIM 13424 selanjutnya ada Aisar Abilang Susetio dengan NIM 13424 dan yang terakhir ada Ahmad Rizani Silalahi dengan NIM 13424 Oke, mungkin yang pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang usaha yang akan kami kaji, sistem integral yang ada di dalamnya. Kami akan mengkaji usaha kecil-kecilan milik warga, yaitu usaha laundry bernama Tiara Laundry. Pemilik dari Tiara Laundry sendiri adalah Ibu Evi Sukaisi. Usaha ini bisa terbilang cukup baru, yang mana dimulai sejak tahun 2023 kemarin, dan masih dalam tahap pengembangan oleh pemilik. Untuk lokasi berada di Jalan Ki Badang Samaran nomor 3 Blok A Kabonturi, Arjawinangun, Cirebon. Yang mana lokasi tersebut cukup strategis untuk membuka usaha laundry dikarenakan berada di kawasan kos-kosan para mahasiswa ITB kampus Cirebon. Sehingga cukup banyak pelanggan yang datang untuk mencuci pakaian mereka di Tiara Laundry. Untuk jumlah karyawannya sendiri, saat ini Ibu Evi Sukaisi mengerjakan 2 orang di usaha Tiara Laundry-nya. Dia pun ikut turut membantu bersama suaminya dalam menjalankan usaha laundry tersebut. Namun, karena pada Tiara Laundry ini masih dalam tahap pengembangan, cukup banyak masalah yang muncul, sehingga perlu dikaji lebih lanjut. Dari kami sendiri, kami akan membahas 3 sistem kaji. Ya, baik, mungkin akan saya lanjutkan ke next slide. Oke. Adapun 3 sistem integral yang akan kami kaji, yaitu yang pertama adalah peralatan laundry atau mesin yang ada pada Tiara Laundry yang membantu proses pengerjaan laundry. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang ada. Dan yang ketiga adalah layout kerja dan pengelolaan data yang ada di Tiara Laundry. Baik, untuk peralatan laundry sendiri, ada mesin cuci, setrika, keranjang pakaian, meja, label, dan kain yang digunakan untuk laundry agar lebih optimal. Selanjutnya, dari sumber daya manusia, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, pegawai yang ada di Tiara Laundry berjumlah 2 orang, ditambah 2 orang pemilik yaitu Ibu Evi Sukaisi dan suaminya yang turut membantu. Dari tiap sumber daya manusia ini, mereka akan mengerjakan tugas, yaitu mencuci, termasuk mengeringkan pakaian. Yang kedua adalah menyetrika, yang ketiga adalah menyortir dan membungkus pakaian, serta mengantar atau mengambil pakaian pesanan pelanggan. Dan yang terakhir, yaitu layout kerja dan pengelolaan data. Karena usaha ini dilakukan di rumah Ibu Evi Sukaisi sendiri, layout kerjanya dibagi menjadi 2 ruang. Yang pertama yaitu ruang kerja, di mana semua pekerjaan mulai dari menyortir, mencuci kering, menyetrika, hingga penyortiran akhir, itu dilakukan di ruang kerja tersebut. Lalu yang kedua adalah ruang penyimpanan, di mana ruang ini digunakan untuk menyimpan pakaian yang telah disortir dan sudah dicuci untuk dibungkus dan siap diantarkan kembali kepada customer. Nah, karena 2 layout ini cukup kecil, inilah yang akan dapat menimbulkan masalah nantinya. Kemudian ada juga pendataan pakaian yang masuk dan keluar, serta labeling pada pakaian, itu masih bersifat manual, sehingga metode yang digunakan juga konvensional, cenderung menyebabkan pakaian-pakaian tertukar ataupun hilang. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan tentang penjelasan tentang identifikasi akar masalah melalui tools Five Whys. Baik, di sini adalah akar masalah yang kami gunakan menggunakan tools Five Whys. Sebenarnya yang kami temukan adalah sampai 6 kenapa. Jadi untuk permasalahan yang pertama adalah proses operasional yang tidak efisien dan sering salah dalam pengelolaan pakaian. Nah, hal tersebut tuh setelah dilakukannya riset ternyata pakaian pelanggan itu tidak tersortir dengan baik dan sering tertukar. Lalu hal tersebut juga terjadi karena nggak ada nih sistem pencatatan dan pendanaan pakaian pelanggannya sesuai standarisasinya. Lalu kenapa nggak ada standarisasi? Karena mereka belum punya SOP yang digunakan sebagai regulasi dasar. Nah, hal tersebut juga terjadi karena pihak terkait itu belum melakukan analisis kerja secara menyeluruh sehingga belum ada patokan dasar SOP-nya. Nah, kenapa mereka tuh belum bisa membuat SOP dengan benar, belum bisa melakukan analisis kerja dengan baik? Itu
karena akar masalahnya adalah kurangnya pemahaman manajerial terhadap prinsip manajer ilmiah. Seperti itu. Setelah itu, kami juga bisa menggunakan identifikasi memakai fishbone. Nah, dikarenakan akar masalahnya tadi adalah kurangnya penerapan prinsip manajemen ilmiah yang scientific management yang menyebabkan tidak adanya SOP serta pembagian kerja yang tidak jelas dan sistem kerja yang belum distandarkan. Di sini ada 5 faktor-faktor. Yang pertama ada people-nya. Di sini kurang karyawan karena hanya 2 orang yang aktif. Kemudian adanya kurangnya pelatihan tentang sistem kerja. Terus ada kadang karyawan itu tidak masuk sehingga menyebabkan beban pekerjaan itu lebih menumpuk. Selanjutnya ada di bagian manajemennya. Nah, di bagian manajemennya itu tidak ada SOP-nya sendiri yang mengatur. Kemudian ada kurangnya koordinasi antar bagian pencucian, nyetrika, dan juga pengantaran. Setelah itu environment-nya, area kerja yang sempit sehingga sulit untuk memisahkan pakaian banyak pelanggan. Mesinnya, jumlah mesin dan juga pekerja itu masih terbatas, sehingga saat pemesanan meningkat itu membludak. Kemudian metodenya sendiri, tidak ada sistem digital untuk mencatat pakaian per pelanggan yang mengatur prioritas pelanggan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur usaha dari laundry tiara ini bekerja. Di sini yang pertama mulai dari simbolnya dulu ada apa saja. Di sini ada 5 simbol yang kita gunakan untuk diagram alur usaha ini. Yang pertama itu ada simbol lingkaran yang artinya itu operasi, simbol kotak yang artinya inspeksi, simbol panah yang artinya transportasi, lalu ada simbol segitiga terbalik yang berarti proses penyimpanan, dan yang terakhir ada bisa dibilang setengah lingkaran, gabungan dari setengah lingkaran dan persegi sebagai proses delay. Yang pertama di alur ini ada yaitu pengambilan pesanan laundry diantar maupun ada customer yang pergi ke laundry secara langsung. Yang kedua itu proses penyortiran baju dan pemilihan baju pelanggan sebagai proses inspeksinya. Dan juga setelah itu ada proses delay di mana baju yang telah dipilah itu menunggu giliran untuk dicuci dan dikeringkan. Selanjutnya juga ada pencucian dan pengeringan baju. Dan selanjutnya juga ada proses sortir baju dari yang sudah dicuci, baju para pelanggan ini lalu disortir untuk disetrika. Dan selanjutnya ada penyetrikaan baju yang telah kering, dan setelah kering baju itu di-packing oleh karyawannya dan itu disimpan di sebuah tempat yang pada akhirnya itu akan diantar atau diambil langsung oleh customer-nya. Oke, mungkin bisa lanjut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan penyelesaian masalah melalui behavioral management. Behavioral management atau manajemen perilaku menjelaskan bahwa efektivitas hubungan interaksi dalam organisasi itu sangat dipengaruhi oleh perilaku dan motivasi setiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang pertama adalah kita melakukan analisis masalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil observasi itu kita menjelaskan faktor-faktor penyebab dari sisi perilaku kerja atau people behavior yang dapat diidentifikasi. Dari situ kita mendapatkan 3 masalah utama. Yang pertama yaitu kurangnya jumlah tenaga kerja aktif, yang kedua minimnya pelatihan mengenai sistem kerja, dan yang terakhir yaitu ketidakhadiran karyawan secara mendadak menyebabkan beban kerja yang menumpuk. Setelah dilakukan analisis, langkah selanjutnya yaitu sintesis. Nah, dalam rangka merumuskan solusi yang tepat, dilakukan sintesis berdasarkan temuan beberapa jurnal terkait behavioral management. Yang pertama yaitu pelatihan kerja yang terstruktur atau secara teknis yang dimana bisa meningkatkan keterampilan dan pemahaman karyawan terhadap prosedur kerja. Yang kedua yaitu pelatihan moral yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan laundry. Ketiga yaitu sistem kehadiran dan evaluasi kinerja yang berdampak positif pada kinerja dan tanggung jawab karyawan. Dan yang terakhir yaitu motivasi dan penghargaan kerja yang bisa memperkuat komitmen dan kehadiran karyawan sehingga mereka dapat menekankan kesalahan operasional dapat terjadi. Tahap ketiga yaitu desain. Nah, berdasarkan hasil sintesis dari jurnal tadi dan pendekatan behavioral management, desain di sini kita berarti rancangan penerapan solusi nyata untuk mengatasi masalah perilaku kerja di Tiara Laundry seperti yang udah dijelasin sebelumnya pada bagian analisis. Yang pertama, program pelatihan terstruktur. Nah, di sini ada menyusun modul pelatihan kerja yang meliputi prosedur pencatatan pakaian, penandaan, pencucian, penyetrikaan, serta pengemasan. Yang kedua, pelatihan dilakukan dengan frekuensi yang menyesuaikan kebutuhan laundry dengan evaluasi hasil kerja karyawan. Contohnya misalkan 3 bulan sekali atau misalkan sebulan sekali. Yang ketiga yaitu pemilik atau karyawan senior dapat berperan sebagai trainer atau pengawas. Yang kedua yaitu sistem kehadiran dan evaluasi kinerja. Di sini ada 3 juga. Yang pertama itu membuat sistem absensi sederhana bisa berupa manual atau digital. Yang kedua menetapkan aturan pemberitahuan izin atau ketidakhadiran secara jelas. Dan yang ketiga adalah menilai kinerja berdasarkan kehadiran, ketepatan waktu, dan kualitas hasil kerja. Yang ketiga yaitu cara menerapkan motivasi dan penghargaan karyawan. Yang pertama adalah memberikan insentif untuk karyawan yang hadir penuh dan berkinerja baik. Yang kedua, menetapkan karyawan teladan bulanan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi mereka juga untuk semangat bekerja. Dan yang ketiga itu mengadakan kegiatan kebersamaan sederhana untuk bonding gitu. Contohnya seperti makan siang bersama bulanan atau hal lainnya untuk membangun hubungan yang positif.
Yang terakhir ada penguatan komunikasi dan pembinaan. Di sini dapat dilakukan melalui 3 cara juga. Yang pertama itu mengadakan pertemuan mingguan singkat untuk membahas kendala kerja dan ide perbaikan. Yang kedua, mendorong komunikasi dua arah antara pemilik dan karyawan. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik positif secara langsung terhadap hasil kerja yang baik. Baiklah, yang berikutnya ada scientific management. Jadi, scientific management atau manajemen ilmiah itu merupakan konsep awal dalam dunia industri yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui perbaikan metode kerja. Sini kami telah melakukan penerapan analisis, di mana kami telah menganalisis masalah yang dialami oleh calon laundry. Yang pertama ada jumlah mesin cuci dan pengering yang terbatas, kemudian juga tidak ada SOP yang baku, dan kurangnya koordinasi antar divisi. Kemudian kami juga melakukan penerapan sintesis untuk menemukan solusinya, yaitu pertama membuat SOP standarisasi, melakukan koordinasi rutin lintas divisi, dan juga mengembangkan sistem antrian dan juga penjadwalan mesin. Kemudian dalam penerapan desain kami juga menemukan yang pertama tuh perancangan layout efisien itu menata ulang posisi mesin cuci, meja, serika, dan area penyimpanan agar alur kerja terarah, juga meminimalkan jarak perpindahan antar proses untuk meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja. Kemudian ada sistem penjadwalan mesin, ini membuat jadwal penggunaan mesin berdasarkan kapasitas dan waktu operasi menggunakan spreadsheet atau aplikasi sederhana untuk mencatat antrian dan status mesin secara real time. Kemudian ada pembuatan SOP visual dan terstandarisasi, itu mendesain diagram alur kerja dari penerimaan cucian hingga pengiriman agar proses mudah dipahami, dan juga menyediakan papan panduan SOP di setiap area kerja untuk menjaga konsistensi pelaksanaan. Nah, terakhir adalah sistem komunikasi dan koordinasi, membuat grup komunikasi online antar bagian untuk mempercepat penyampaian informasi, menyediakan papan status kerja harian agar semua karyawan mengetahui progres masing-masing pelayanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu permasalahan utama dari tiara laundry terletak pada ketidakefisienan dari proses kerja dan juga pengelolaan pakaian yang belum optimal akibat kurangnya penerapan prinsip scientific management dan behavioral management. Nah, kemudian sarannya adalah yang pertama di sini ada scientific management itu membuat SOP yang terstandarisasi, kemudian melakukan koordinasi rutin dari lintas divisi, kemudian ada mengembangkan sistem antrian dan juga penjadwalan mesin. Nah, selanjutnya untuk yang behavioral yaitu ada pelatihan kerja terstruktur secara teknis, motivasi dan juga pemberian penghargaan kerja, sistem penghadiran kerja dan juga evaluasi kerja, dan terakhir ada pelatihan moral. Sekian. Baik, selanjutnya rancangan layout kerja yang mana tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan dan meminimalisir human error. Seperti yang kita lihat pada layout kerja saat ini itu cukup berantakan dan tidak sesuai urutannya dengan workflow yang tersedia, sehingga para pekerja jauh lebih lambat untuk melanjutkan ke pekerjaan selanjutnya. Di mana juga para pakaian itu bertebaran di setiap ruangan, sehingga lebih sulit untuk menjangkau stasiun kerja lainnya. Oleh karena itu, kami mendesain layout kerja baru sebagai berikut, yang mana tujuannya untuk membagi ke 4 stasiun kerja sesuai dengan urutan workflow-nya, sehingga pekerjaan dapat lebih efisien dan mempermudah para pekerja. Oleh karena itu, layout kerja ini dapat lebih optimal sehingga usaha Tiara Laundry dapat lebih efisien. Baik, hari ini saya akan menjelaskan secara singkat SOP Tiara Laundry. Jadi kami telah menyusun 2 SOP untuk memastikan layanan Tiara Laundry itu efisien dan kualitas, di mana sebelumnya Tiara Laundry sama sekali tidak memiliki SOP. Ini SOP yang pertama itu tentang proses operasional. Jadi tujuannya adalah untuk menstandarisasi alur kerja dari penerimaan hingga dari penerimaan hingga pengiriman. Ini dimulai dari penerimaan, di mana setiap pakaian dicatat dan diberi label, kemudian pakaian disortir, dicuci, dikeringkan, dan disetrika sesuai standar yang ketat. Proses ini diakhiri dengan pengemasan rapi dan pengiriman yang memastikan pelanggan menerima pakaian mereka dengan benar. SOP ini hanya untuk meminimalkan kesalahan dan juga memastikan konsistensi. SOP yang kedua itu adalah tentang disiplin kehadiran. Jadi tujuannya adalah untuk menanamkan komitmen dan profesionalitas di antara tim Tiara Laundry. Di sini di sini Tiara Laundry memiliki jam kerja yang jelas dari pukul 8 hingga pukul 5. Jadi setiap karyawan diwajibkan hadir tepat waktu. Tiara Laundry juga memiliki prosedur kami juga memiliki prosedur untuk ketidakhadiran mendadak yang harus dilaporkan minimal 2 jam sebelumnya. Untuk memastikan disiplin, kami menerapkan sistem sanksi bertahap dari teguran lisan hingga evaluasi kerja. Namun, kami juga memberikan apresiasi dengan menghapus catatan pelanggaran bagi karyawan yang menunjukkan peningkatan kedisiplinan. Nah, jadi kedua SOP ini adalah panduan Tiara Laundry untuk memberikan layanan yang andal dan membangun tim yang solid. Sekian, terima kasih. Nah, kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih prosedur dari pelatihan kerja yang akan kami lakukan. Nah, di sini rancangan pelatihan kerjanya dengan tujuan adalah meningkatkan keterampilan teknis dan juga material dari karyawan, kemudian menciptakan standar kerja, menambahkan tanggung jawab, peningkatan kualitas pelayanan, dan juga lain sebagainya. Kemudian struktur dari program pelatihan, kami memiliki tahap yaitu penerimaan pakaian, kemudian dengan materi pelatihan sebagai berikut, penyelesaian awal dengan materi sebagai berikut, kemudian ada pencucian dan juga pengeringan dengan materi sebagai berikut, hingga ke penyelidikan, pelipatan, pengemasan, pengantaran, hingga yang terakhir yaitu evaluasi dan juga briefing harian. Kemudian pendekatan pelatihannya
berbagai pendekatan. Yang pertama ada one the job training, kemudian ada demonstrasi dan juga simulasi, kemudian ada checking filter SOP, evaluasi periodik, dan juga yang terakhir ada reward system. Dan juga indikator keberhasilan dari pelatihan ini adalah sebagai berikut. Terima kasih.